Wow, hari ini saya dapat waktu 20 menit untuk ngajarin kalian public speaking yang sudah saya pelajari selama 20 tahun. Jadi kemungkinannya nggak mungkin teman-teman ya. So saya nggak akan janji-janji bahwa setelah dari workshop ini kalian akan jago public speaking, kalian tiba-tiba langsung bisa ngomong di depan, itu juga tidak mungkin. Saya nggak mau janji-janji seperti itu. Tapi yang jelas hari ini saya mau sharing bahwa kita harus bisa berbicara untuk satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara? Ada amin teman-teman? Oke, boleh ditampilkan PowerPoint-nya? By the way, ada yang wibu nggak di sini teman-teman? Ada ya? Wah, saya nggak sendiri ya. Hidup wibu. Oke, hari ini saya akan bicara topiknya susah ngomong malah bengong. Banyak yang kayak gini gak sih? Tiba-tiba mau ngomong, gak tahu mau ngomong apa. Apalagi kalau cowok ke cewek terpukau dengan kecantikannya tiba-tiba bengong, freeze ya. Otak tuh kayak beku gitu ya. Gitu kan. Ternyata mau ngajakin makan ujung-ujungnya malah ngomongin yang lain. Berbicara pada faktanya atau berkomunikasi pada faktanya memang sesuatu yang butuh effort teman-teman. Yuk saya bantu next slide sebelumnya. Oke. Yes. Faktanya berkomunikasi itu memang melelahkan. Ini adalah fakta. Jadi ketika kita berkomunikasi kita harus berpikir mau ngomong apa. Yang kedua harus bergerak. Bibirnya bergerak, lidahnya bergerak, kadang-kadang pakai tangan, kadang-kadang jalan, maju mundur kiri kanan. Kemudian ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus mendengar supaya bisa menanggapi. Dan yang paling bawah ini ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus memikirkan perasaan orang lain. Komunikasi bisa macam-macam, bisa berbicara, bisa chatting. Makanya saya berhenti main Mobile Legends teman-teman. Karena komunikasinya ya ampun toksik banget ya. Dibilang bebantim lah kadang-kadang. Dibilang nggak bisa main lah, pokoknya begitu main Mobile Legends mentalnya terganggu gitu kan ya. Tapi itu karena komunikasi ya, sekali lagi yang kita omongin di sini adalah komunikasi teman-teman. Ada nggak sih teman-teman di sini yang kalau ada om atau tantenya main ke rumah ngumpet di kamar? Males ngobrol, ada nggak? Angkat tangan aja nggak apa-apa. Oh lumayan banyak ya, lumayan banyak ternyata ya. Yang kalau om tantenya datang ke rumah lebih baik tahan lapar daripada harus ketemu ditanyain macam-macam. Dan akhirnya males. Ditanyain macam-macam kemudian dibandingin sama anaknya om sama tante. Waduh itu males banget ya. Itu kena mental gitu teman-teman ya. Itu males banget. Nggak apa-apa, itu merupakan salah satu juga alasan kenapa kita tidak mau berkomunikasi atau tidak mau membangun komunikasi. Saya balik lagi. Hari ini tujuan kita workshop adalah kita akan menemukan penyebab kita sulit berkomunikasi. Kemudian kita temukan juga cara mudah dan efektif dalam berkomunikasi dan metode melatih komunikasi. Sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa public speaking itu adalah bagian dari ilmu komunikasi. Jadi ilmu parentnya atau ilmu besarnya adalah ilmu komunikasi. Baru kemudian ada komunikasi media massa, ada komunikasi tulis, dan salah satunya adalah public speaking, berbicara di depan umum. Ada yang bisa bedain nggak kenapa namanya speaking bukan talking? Ada yang tahu kenapa namanya speaking bukan talking? Kita interaktif aja santai, ada yang tahu? Pada bingung nih apa bedanya kayak speaking sama talking gitu kan ya. Kalau talking itu lebih kepada kita berbicara dua arah, sedikit. Teman-temannya juga sedikit 2-3 orang itu talking tuh, ngobrol, diskusi. Tapi kalau speaking kita harus speak up your idea kepada your audience. Itulah bedanya antara speaking dan talking. Sampai sini jelas dulu ya antara speaking dan talking. Tapi nanti Grace akan ngejelasin lebih banyak tentang speaking. Saya akan ngobrolin tentang akarnya dulu, komunikasi. Boleh dibantu tampilkan ayat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah alasan utama kenapa kita sebagai murid Kristus harus belajar public speaking teman-teman. Tepatnya harus belajar berkomunikasi yang baik.
Oke, kita baca sama-sama ya. Teman-teman baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Next, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada dua kata yang penting, yaitu jadikanlah mereka muridku dan ajarlah mereka. Memuridkan dan mengajar butuh kemampuan komunikasi, butuh kemampuan public speaking. Dan ini adalah perintahnya Tuhan loh sama kita, bukan anjuran, bukan juga kayak kalau bisa dilakukan, kalau enggak apa-apa. Enggak, ini perintah teman-teman. So untuk bisa mengajar dan memuridkan, kita harus bisa berkomunikasi yang baik. Balik ke PowerPoint lagi, boleh dibantu multimedia. Jadi itu alasannya kenapa kita harus berkomunikasi yang baik. Alkitab sudah bilang kita harus memuridkan dan harus mengajar. Ini adalah alasan kenapa kita sulit berkomunikasi. Boleh dinaikin? Nah, thank you. Yang pertama jelas paling kiri, nggak pengen, males. Kenapa? Karena faktor emosional. Ngerasa bahwa orang yang mau kita ajak ngomong tuh bakal nyebelin. Kemudian kita lagi dalam posisi males mendapat tanggapan yang negatif. Kadang-kadang gitu kan ya. Duh, males deh ngomong sama mama, baru ngomong 1 udah dipotong. Ngomong 2 dipotong lagi. Itu yang bikin kita males ngobrol sama orang. Ada faktor emosional. Yang kedua, kenapa kita tidak mau berkomunikasi? Karena kita takut teman-teman. Lucunya orang-orang yang ditanya, kenapa sih kamu gak mau ngomong di depan umum? Takut kak. Takutnya apa? Gak tahu kak. Pokoknya takut aja. Ada yang kayak gitu gak sih? Ditanyain takut. Takutnya apa? Gak tahu takut apa. Alasannya adalah ini. Pertama takut salah ngomong. Pasti. Yang kedua takut dicuekin sama yang ngajak ngomong. Gak enak dicuekin, dikacangin tuh gak enak banget. Dan yang ketiga takut dijudge sama audiens. Ih jelek, ih materinya gak oke. Ya ampun gini doang diomongin. Ih belepotan ngomongnya. Ih ya ampun gak asik banget sih orangnya. Kita takut dijudge sama orang yang kita ajak ngomong. Bener gak teman-teman? Bener gak? Ketakutan ini bener gak? Dan yang ketiga, alasan kedua terbesar adalah gak pede kak, maju ke depan kak. Gak pede banget loh. Kenapa? Ini dia alasannya, ada 4. Yang pertama, malu biasanya karena merasa materinya masih cupu. Cupu kak, masa aku ngomongin hal ini sih? Kayaknya teman-teman udah tahu deh kak. Gak usah deh kak. Dan kemudian yang kedua, visual looknya lagi hancur. Cewek biasanya. Aduh aku lagi bad hair day gitu ya. Lagi keramas yang tiba-tiba rambutnya kayak singa gitu. Bad hair day gak mau tampil depan umum. Aduh kak aku ada jerawat di ujung hidung kak. Kelihatan dari jauh kak. Gak pede aku kak. Padahal orang gak mikirin itu ya. Orang juga gak ngeliat jerawat kamu sebenarnya gitu kan ya. Kemudian yang bikin kita gak pede karena reputasi kita di luar jelek. Kita ngomongin tentang kasih tapi kita terkenal tidak punya kasih. Kita ngomongin tentang keuangan tapi kita terkenal tidak bisa mengelola keuangan. Kira-kira pede nggak kalau harus ngomong di depan umum tentang hal itu? Pastinya nggak pede ya, karena reputasi di luarnya jelek. Dan ada juga faktor X. Faktor X ini misalnya bau mulut, bau ketek teman-teman. Itu bikin nggak pede loh, itu bikin nggak percaya diri loh. Atau kita merasa kita memakai pakaian yang biasa-biasa aja. Sementara audiensnya pakaiannya wah mahal. Itu faktor X. Kemudian kita lihat bahwa di depan kita ada mentor kita. Kita harus ngomong di depan. Contohnya tiba-tiba ada Pak Arifin di sini. Itu bisa bikin kita nggak pede. Padahal kita udah siap banget gitu dengan materi kita. Kita lagi ngomong gini tiba-tiba Pak Arifin masuk. Tek, 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 duduk. Ceret. Bisa hilang teman-teman. Bisa blank, nggak pede. Itu faktor X teman-teman. Dan ada lagi adalah gangguan lain. Kenapa kita sulit berkomunikasi. Suasananya lagi ribut. Kayak misalnya di tempat-tempat yang rame gitu ya. Di festival, musik itu nggak oke. Kita akan sulit berkomunikasi. Dan satu lagi kondisi badan kita
lagi tidak baik. Jadi gangguan lain ini bisa masuk ke emosional juga. Bisa jadi circle teman-teman. Karena badan gak enak, emosionalnya jadi gak enak. Jadinya gak mood, jadinya males ngomong. Kurang lebih kayak gitu. Tapi yang jelas, kenapa kita sulit berkomunikasi? Karena kita gak punya niat untuk berkomunikasi. Itu yang paling jelas. Kenapa sih kita gak pernah mau memberitakan firman Tuhan? Gak niat teman-teman, gak ada alasan lain. Gak niat, kalau niat pasti bisa. Kalau mau pasti bisa. Karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki semuanya itu? Yang jelas yang pertama, rubah mindset dulu. Saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa ketika mindset kita berubah, pola pikir kita berubah, maka perilaku kita berubah, habit kita berubah. Jadi rubah mindset dulu bahwa komunikasi itu menyenangkan dan bermanfaat. Coba ngobrol sama kiri kanannya bilang, aku nanti mau ngobrol sama kamu deh. Coba. Aku mau ngobrol sama kamu deh. Yang cowok jangan cari kesempatan ya. Langsung pegang tangan, ada yang pegang tangan kayak itu. Oh enggak pegang tangan ya. Kirain langsung pegang tangan, aku mau ngobrol sama kamu deh. Diseret keluar temennya, jangan ya. Yang jelas komunikasi itu menyenangkan dan bermanfaat. Rubah dulu mindset kalian ke arah itu. Dan yang kedua, kemarin Kak Edosel juga bilang bahwa komunikasi itu tidak ada hubungannya dengan karakter. Mau introvert, extrovert, ambivert, nggak ada hubungannya teman-teman. Komunikasi bukan bakat tapi skill yang bisa dilatih. Kenapa tadi moderator bilang bahwa pembicara sudah melayani di panggung sejak kecil, kemudian sudah jadi broadcaster sejak tahun 2007, sudah jadi MC sejak tahun 2012, itu karena ada proses di balik itu teman-teman. Kenapa bisa selancar ini? Karena tiap hari dilatih teman-teman. Awalnya juga nggak bisa, awalnya juga gugup, gagu, grogi, gagap teman-teman. Ya semuanya dilatih, semuanya ada proses. Bukan bakat, baru lahir tetap nangisnya owe-owe juga kok. Nggak langsung ngomong nangisnya gitu kan ya. Nggak langsung mama susu, enggak. Owe-owe juga teman-teman. Jadi komunikasi itu bukan bakat tapi skill yang bisa dilatih. Ini adalah persiapan yang fundamental untuk kita bisa membangun komunikasi. Kemarin Kak Edo bilang bahwa persiapan adalah segalanya, benar ya? Jadi persiapannya apa? Ini adalah persiapannya. Yang pertama, pahami dulu kita mau ngobrol sama siapa. Siapa yang kamu ajak bicara. Ngobrol sama mamahmu, ngobrol sama temenmu, ngobrol sama kakak rohanimu, beda cara ngomongnya teman-teman. Apalagi ngobrol sama gebetan, beda lagi cara ngomongnya. Aku kamu biasanya ya. Ada yang manggil gebetannya papi mami gak di sini? Kalau ada saya usir segera ya. Tolong dibaptis lagi, diurapi Roh Kudus lagi ya. Jangan sampai ada yang panggil gebetannya papi mami di sini ya. Jadi pahami dulu siapa yang teman-teman mau ajak bicara. Kemudian tentukan dulu tujuan berbicaranya mau ngapain. Tujuan berbicara ada 3. Yang pertama adalah memberikan informasi. Sekedar kasih informasi aja. Guys, Converse lagi diskon, buy one get one. Itu informasi itu. Yang kedua adalah persuasif. Guys, Converse lagi diskon buy one get one. Yuk ke LW yuk. Nah, udah ada kata-kata ajakan kan? Udah ada kata-kata ajakan. Yang ketiga, informasi persuasif tutorial. Guys, Converse lagi diskon. Get one buy one. Buy one get one. Kemudian, yuk kita ke LW yuk. Nah, yang terakhir ada tutorial. Ke LW-nya jam 2 aja. Karena kalau jam 2 sepi. Nanti kita naiknya dari tangga paling kiri aja cepet langsung masuk ke Converse. Nanti kita langsung nyerobot aja dari kiri tuh. Karena dari kiri biasanya orang-orangnya dikit. Itu sudah tutorial. Beda ya, udah ada step by stepnya. Jadi tentukan dulu tujuan kamu berbicara mau ngapain. Mau kasih informasi, mau memberikan persuasif ngajak, atau mau kasih tutorial sekalian lengkap tuh. Yang sedang saya lakukan di sini sekarang adalah memberikan tutorial. Karena detail.
Jadi tujuan berbicara akan menentukan materi bicaramu. Seperti itu. Baru kemudian kita pikirin topiknya mau mulai dari mana. Contoh yang paling gampang. Kalau melihat Grace ini ya. Grace ini saya praktekin teman-teman ya, saya praktekin ya. Saya mau ngobrol sama Grace. Kita riset dulu. Grace ini dari looks-nya cewek yang imut gitu ya. Cewek yang imut, nggak setuju ya kalau dia imut ya? Nggak apa-apa teman-teman. Cewek yang imut, yang girly gitu kan ya, kayaknya dandan banget. Nah ketika saya tahu siapa yang mau saya ajak berbicara, kemudian saya tentukan tujuan berbicaranya. Saya ngajak dia berbicara karena saya mau ngajak dia keluar. Saya mau ajak dia jalan, misalnya kayak gitu. Baru saya pilih topik nih. Grace nih orangnya cute, girly, nggak mungkin dong melihat orang yang kayak gini, tiba-tiba saya ngomongnya kayak gini sama dia. Grace, kita ke bengkel yuk. Pasti ditolak teman-teman. Tapi beda kalau tiba-tiba saya tahu tujuan berbicara ngajak dia jalan. Kemudian kita pilih topiknya dari looks-nya misalnya. Grace, kamu tahu nggak Grace, di Icon lagi ada diskon nih. Nah misalnya kayak gitu tuh, baju-baju merek tertentu lagi diskon. Pasti dia tertarik kan karena dia orangnya fashionable kan. Baru deh, kamu kapan lowong? Ada waktu nggak? Yuk main ke Icon yuk. Jadi lebih gampang teman-teman. Kalau kita tahu siapa yang kita ajak berbicara. Tapi ini bukan rumus gombal ya, enggak ya. Saya tidak sedang memberikan rumus gombal. Tapi jadi lebih gampang karena kita riset dulu. Orang yang mau kita ajak bicara siapa. Kamu bisa lihat dari teman-teman, kelihatan misalnya gampang ya. Oh ini pakai sepatu sport, sepatunya yang depan AF1, AF ya, yang putih. Benar ya kacamata. AF benar ya, Nike AF, sebelahnya juga AF. Nah dari situ kita tahu bahwa dia seorang sneakerhead. Ada yang pakai dang mid, kemudian kita tahu kan, jadi kita bisa tahu. Kayaknya nih orang kalau diajak ngobrol tentang sepatu nyambung nih, enak nih. Ini orang kayaknya kalau diajak ngobrol tentang basket enak nih. Kita lihat orangnya, kita bisa tahu kita mau masuk dari topik mana teman-teman. Jadi jangan serta-merta, terima Yesus saudaraku. Nggak bisa semudah itu teman-teman. Kayaknya kamu murung sekali, kamu penuh dosa sepertinya. Nggak bisa, kamu broken home ya. Nggak segampang itu teman-teman. Jadi dari topik yang light dulu, yang ringan dulu. Kita tanya apa kabar, sekarang lagi sibuk apa nih, lagi ngapain. Nah dari sana baru kembangkan pembicaraan. Nah kalau udah jago, baru tentukan alur dan poin pembicaraannya. Mau mulai dari mana dan berakhir di mana. Kita juga harus jadi orang yang tahu kapan kita harus mengakhiri pembicaraan. Kalian pernah gak sih ketemu sama orang yang ngomong aja terus. Kemudian kita udah kasih sinyal-sinyal gak nyaman gitu kayak, aku mau, tunggu dulu. Nyebelin banget ya orang-orang kayak gitu kayak, entar kamu ngomong terus aku gak dapat kesempatan ngomong. Lagian kayaknya informasimu udah cukup deh, aku mau pergi dulu gitu. Jadi kita harus tahu kapan kita harus mengakhiri pembicaraan. Sesimpel itu. Ini adalah persiapan paling simpel untuk kita bisa membangun komunikasi yang efektif teman-teman. Nah kalau cara melatihnya gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena saya sudah melakukannya. Saya tidak akan bilang sesuatu gampang kalau saya belum melakukannya teman-teman. Ini gampang banget. Yang pertama jelas riset dulu. Kita baca, nonton, dan dengar. Kenapa kita bisa punya perbendaharaan kata yang banyak, vocabulary yang banyak? Karena baca, nonton, dengar. Kenapa kita bisa melatih intonasi? Karena nonton dan dengar. Dulu waktu saya masih kecil, senobel kecilan dikit lagi, kecil banget pokoknya waktu dulu saya, kecil banget. Itu saya ikut kelas drama. Di sini ada Creative Ministry drama teman-teman. Jadi untuk kelas drama itu dramanya maksimal 10 menit ya. Nah dalam 10 menit saya dapat peran yang ngomongnya cuman satu kalimat, kurang lebih cuman 5 detik. Saya cuman ngomong gini, hey makan jangan bersuara. Itu iklan zaman dulu banget. Cuman ngomong gitu aja, hey makan jangan bersuara. Gak sampai 3 detik ya. Itu latihannya 3 bulan.
Kemudian persiapan sebelum naik panggungnya 3 jam. Ngomongnya 3 detik. Tapi kita riset terus. Kita baca, nonton, dengar. Kalian mau seperti siapa? Mau seperti VJ Daniel? Mau seperti siapa? Siapapun kalian bisa lihat di YouTube sekarang. Kalian bisa tiru dulu cara ngomongnya gimana sih orang ini. Oh intonasinya naik-naik turun-turun. Bisa. Kalian pengen seperti siapa? Pengen kayak Koriko, pengen kayak Kogyong. Lihat aja cara mereka, coba tirukan. Kayak Pak Handoko, ada anaknya Pak Handoko gak di sini? Kayaknya dari kemarin heboh banget Pak Handoko ya. Ada gak? Oh, Christ in you, mantap. Tuh kan, langsung bereaksi kan? Karena tahu ciri khasnya. Sesimpel itu teman-teman. Jadi kita bisa langsung membuat audiens yang tadinya cold jadi hot dengan tahu apa yang kira-kira relate di kepala mereka. Nah, setelah kita riset, baca, nonton, dengar, kita belajar menulis. Orang yang jago berbicara biasanya jago menulis. Raditya Dika sebelum dia jago stand up, dia adalah seorang penulis buku komedi. Panji Pragiwaksono itu juga penulis buku. Rata-rata penulis semua. Orang-orang yang jago berbicara rata-rata jago menulis. Karena mereka menuliskan terlebih dahulu apa yang mau mereka bicarakan. Di awal-awal saya belajar public speaking saya tulis semuanya. Shalom, roket, titik koma. Apa kabar teman-teman roket, titik koma, slash. Saya tulis teman-teman. Saya tulis sampai titik komanya. Jangan pernah meremehkan ini. Kenapa kita harus menulis? Why? Karena ketika kata-kata diucapkan, udah terucap nih misalnya saya bilang, teman-teman kok kayaknya di sini teman-teman di sini bau ketek ya. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya nih ya, ketika saya ucapkan, sorry teman-teman, anggap aja yang barusan saya nggak ngomong. Bisa kayak gitu nggak? Kan kata-katanya udah keucap ya, udah terdengar gitu kan ya. Saya nggak bisa bilang, anggap aja nggak ngomong. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi kalau kita tulis dan kita baca ulang, kita bisa tahu, kayaknya kata-kata bau ketek ini harus dihapus deh. Kayaknya nggak cocok deh, nggak pantas deh. Akhirnya dihapus. Itulah kenapa harus menulis. Dan kenapa harus menulis supaya tahu mulainya dari mana, berakhirnya di mana. Harus ditulis. Pembukaannya ngomong apa ya? Nanti di materinya ngomong apa ya? Nutupnya gimana ya? Itu semuanya harus ditulis teman-teman. Supaya lebih lancar dan mengurangi kesalahan yang akan terjadi. Itu persiapannya. Setelah itu baru kita cari kesempatan bicara sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau ditunjuk bicara, ditunjuk bicara. Berapa banyak yang pernah menolak kesempatan bicara di sini? Ditunjuk sama leadernya buat sharing atau doa di komsel, sharing di komsel, menolak, angkat yang tinggi. Wow, banyak ya. Mulai hari ini jangan ditolak teman-teman ya. Mulai hari ini jangan ditolak. Percayalah ketika leader kita, kemudian ketika gembala, ketika kakak rohani kita memberikan kita tugas untuk berbicara, mereka tahu bahwa kita punya kapasitas untuk berbicara. Kalau teman-teman bingung, tanya sama yang nyuruh bicara. Kak, aku harus ngomong apa ya? Boleh bantu gak kak, kira-kira aku harus ngomong apa? Kalau masih belum jelas, tanya lagi. Kak, kenapa sih milih aku yang bicara? Kakak mengharapkan aku bicara apa? Tanya aja. Banyak orang yang gak pernah nanya dua hal ini, tapi langsung, jangan aku kak, jangan aku. Please kak, jangan aku kak. Kak, sorry besok kau gak bisa sharing komsel kak. Tiba-tiba sekolahku ujian UTS kak. Tiba-tiba banget nih gurunya baru WhatsApp kak. Tiba-tiba banyak alasan gitu kita. Sorry kak sakit perut kak. Sorry kak nenekku sakit kak. Padahal neneknya udah meninggal. Gawat banget teman-teman. Itu kacau. Nenek yang di surga, hah? Udah gak ada kali gitu. Dibilang jadi alasan sakit. Jadi jangan menolak kesempatan berbicara.
Karena hanya itulah satu-satunya cara supaya jam terbang kalian bertambah. Zaman dulu ada istilah kalau mau jadi expert kita harus 10.000 jam ya. Kurang lebih 10.000 jam. Zaman sekarang udah terpangkas. Orang-orang udah bisa jago gak usah 10.000 jam. 5.000 jam. Nah sekarang kita coba bagi. 1 tahun ada 365 hari. Kita mau 5.000 jam berarti harus berapa jam per hari? Kalau mau 1 tahun. Misalnya sejam aja baru 365 jam. 2 jam aja baru berapa tuh kalau 2 jam? Baru 730 jam. Kalau 2 jam per harinya. Kalau mau 3 jam dikaliin aja. Kalau mau 4 jam aja per hari baru 1.400 sekian jam per tahun. Kamu mau jadi jago, kamu mau spend berapa jam per hari untuk latihan bicara? Makanya saya tadi bilang kan saya nggak janji nih 20 menit ini bisa bikin kalian jago bicara. 5.000 jam loh teman-teman. Oke anggaplah 1.000 jam. Berarti per hari kalian harus latihan bicara 3 jam. Kalau mau jago bicara dalam 1 tahun. Dulu saya siaran radio per hari 4 jam teman-teman. Dari 2007 selesai 2016. Sehari 4 jam. Berapa tahun tuh? 2007, 2016, 9 tahun kurang lebih ya. Kurang lebih 4 jam. Kadang-kadang gantiin temen siaran berarti nambah 7 jam per hari ngomong. Ngomong teman-teman. Jadi itulah harga yang harus dibayar. Kalau mau menjadi seorang public speaker. Kalau mau jago berkomunikasi. Siap bayar harga teman-teman. Jadi jangan harap dapat workshop, dapat ilmunya, nggak latihan, tiba-tiba jago gitu. Nggak bisa. Tidak ada yang instan. Jadi kalau ada kursus-kursus, dijamin setelah ikut kursus ini kamu jago berbicara dalam 30 hari. Bohong teman-teman. Bilang mentornya suruh bertobat, terima Yesus. Supaya nggak bohong-bohong lagi. Karena itu bohong, jelas-jelas bohong. Oke, kayaknya udah habis ya bener ya. Ini adalah slide terakhir dan nanti Grace akan bantu teman-teman untuk tahu teknisnya seperti apa. Nanti kita akan tanya jawab juga. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Thank you. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang meriah lagi? Wah, seneng gak kedatangan Goku Dragon Ball? Ini ya memang unexpected gitu loh ya, visual yang ditampilkan oleh Kak Yanuar. Tapi tentunya teman-teman sekarang aku akan melanjutkan untuk public speaking secara teknis. Tadi sudah diperkenalkan juga, aku Grace Natalia. Dan mungkin aku boleh tahu dulu di sini ada yang masih duduk di bangku SMP? Boleh angkat tangan teman-teman? Wow, masih banyak ya, berarti sisanya SMA? Ya, ada yang kuliah juga, ada yang SD mungkin? SD masih ada? Wow, oke. Wah, halo. Oke, jadi aku juga belajar public speaking ataupun mulai suka public speaking saat seusia kalian teman-teman. Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama. Jadi kalau kalian sekarang baru mulai ataupun teman-teman yang duduk di bangku SMA kuliah baru mulai, itu belum telat. Karena memang public speaking itu ilmu yang terus berproses, gak ada matinya, gak akan ada habisnya ya. Kak Yan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun masih terus belajar, begitupun juga aku yang mungkin aku baru duduk di bangku SMP baru suka public speaking, terus juga kalau di radio, Kak Yan tadi 9 tahun, aku baru setahun teman-teman, jadi proses belajarnya tuh masih panjang ya. Jadi pertama tadi mindsetnya dibilang sama Kak Yan, suka dulu nih bahwa public speaking itu menyenangkan. Karena kalau suka gak kerasa teman-teman 5 tahun, 10 tahun itu terus aja belajar, enjoy aja sama prosesnya ya. Oke, nah sekarang di sini aku mau share tentang kira-kira apa aja sih yang kita alami ya hambatan kita dalam public speaking. Kalau kalian komunikasi sama orang, gak ada sinyal, susah gak lewat handphone? Gak ada sinyal nih, gak ada sinyal gitu ya. Kayaknya kalau di public speaking itu juga susah kalau gak ada sinyal. Nah di sini aku rumuskan, kalau di public speaking ada sinyal 3G yang harus kita atasi ya. Boleh kita next dulu? Nah pertama dalam public speaking mungkin yang susah itu ngomongnya Kak, aku gak bisa ngomong depan orang.
Tapi sebenarnya selain kita belajar ngomong dalam public speaking itu, yang pertama adalah kita belajar mendapatkan perhatian dari audiens. Perhatian ini include sama hati. Ya. Jadi susah-susah gampang tuh. Audiens yang awalnya main HP ketika dengar kita ngomong langsung angkat kepala. Audiens yang awalnya ngobrol sama kanan kirinya kita bilang selamat pagi. Langsung mereka antusias. Siapa yang ngomong? Itu susah-susah gampang, betul ya? Nah, lalu gimana nih caranya dapat hati audiens? Kalau aku bisa bilang, biasanya dapat hati itu dari mana sih? Ada lagu kan, dari mata turun ke hati, ya kan? Kalian juga kalau seneng nih sama lawan jenis atau melihat kagum sama orang, kalian lihat dulu kan look-nya, image-nya, value-nya, baru tuh turun ke hati. Begitu juga ketika kita jadi pembicara atau sharing di Komsel kayak gitu ya kan. Gimana apa yang kita sampaikan itu nyampe ke hati teman-teman kita. Ada 3 hal yang kita bisa tahu dalam public speaking, boleh ditampilkan untuk bagannya. Jadi ada satu teori yang memang diberikan oleh ahli komunikasi, ya itu adalah 3V communication, yes. Jadi ini ada verb, vokal, and visual. Ya ini basic banget teman-teman, tapi pas aku tahu, aku tuh juga kayak wow iya ya ternyata benar. Kita bisa lihat teman-teman persentase terbesar dalam komunikasi itu dari mana? Boleh disebut? Visual. Kenapa ya? Kan komunikasi. Kok enggak verb? Kok enggak vokal? Malah verb, kata-kata yang kita pilih ataupun diksi ya, enggak bisa berkata-kata. Itu malah persentasenya kecil. Vokal persentase kedua dengan 38% intonasi, lalu nada bicara kita, volume naik turunnya, persentase kedua. Yang menguasai adalah visual. Itu kenapa? Tadi aku pertekankan dari mata turun ke hati. Audiens lihat visual nyampe ke hati. Ya, kalian kalau tadi aku sama Selo nge-MC kelihatan nggak mandi, antusias nggak? Enggak lah, males banget. MC-nya mandi apa enggak sih ini benernya? Jadi ketika kita tahu kita mau jadi public speaker, kita mau sharing di Komsel, nggak apa-apa. Looknya diperhatikan dengan baik. Oh pakai baju apa ya? Oh mau presentasi di sekolah. Ya minimal seragamku udah disetrika lah besok ya. Biar kalau aku presentasi di kelas gak lecek bajunya. Itu gak apa-apa. Karena memang untuk mencuri perhatian audiens. Kalau kita ngeluh, oh mereka gak dengerin aku percuma juga aku ngomong gak akan dilihat. Coba perhatikan dulu, mungkin kalian lupa sama visual kalian. Yang cowok mungkin harus cukur rambut dulu. Yang cewek, kayaknya besok bolehlah pakai bedak kali ya, tipis-tipis. Ganti warna lipstick kali ya. Mungkin aku boleh deh pakai baju yang beda kalau sharing di sharing di Komsel besok seperti itu. Enggak apa-apa teman-teman. Karena kita pun kayak ini Kak Ian ya, visualnya. Pasti milih nih pakai baju Goku. Dipersiapin yang terbaik untuk apa? Menarik hatinya audiens. Wah keren banget nih pembicara pakai baju Goku. Seperti itu. Selain tetap preparation yang tadi disampaikan oleh Kak Ian, kalian juga harus siapkan. Tahu bicara dengan siapa, tahu apa yang akan dibicarakan. Tapi jangan lupa sama looknya. Oke? Nah selanjutnya tadi aku sempat singgung tentang 3G, 3G. Nah 3G itu apa aja sih? Kita mulai dari grogi. So kalau HP nggak bisa konteks satu sama lain itu karena nggak ada sinyal. Nah kayaknya pesan yang kita sampaikan ke audiens, padahal aku nih udah dandan loh, aku juga udah belajar, udah siapin. Yang Kak Ian bilang aku udah lakuin, tetap aja loh nggak bisa aku berkata-kata. Mungkin karena 3G ini teman-teman, masih grogi, masih gugup, masih garing. Aduh nggak lucu gitu ya. Sekarang bedanya grogi sama gugup apa? Teman-teman kalau grogi itu intensitasnya lebih ringan. Ya, kalau teman-teman aduh aku grogi, gugup itu sesuatu yang sebenarnya beda. Grogi itu dia lebih ringan dan dia lebih kelihatan di fisik. Ya, jadi kalau aku handshaking gini, ini aku lagi grogi teman-teman, kenanya di fisik. Aku deg-degan banget, itu grogi. Ya, jadi kalau kalian bilang gugup, nah kita pindah sedikit ke gugup, itu dia intensitasnya lebih berat, lebih lama juga. Karena dia menyerangnya ke psikis.
Ya, jadi sampai kecemasan, takut. Takutnya bisa dengan banyak hal yang tadi disampaikan oleh Kak Yan. Takut omonganku topiknya nggak nyampe ke mereka, takut dilihat aneh. Takut itu bukan grogi lagi, tapi udah jadi gugup. Kalau grogi kan cuma kayak, aduh karena dilihat orang no gemeteran, jadi nggak bisa ya gitu ya pokoknya ya inilah ya teman-teman bisa lihat jadi seperti itu. Next yang paling ditakutin juga, aku tuh pengen kelihatan lucu depan orang gitu ya, pengen ngelawa. Tapi apa? Garing. Garing ini makna kiasan dari nggak lucu gitu ya. Kalau kalian cari di KBBI kan garing itu renyah, ya kayak keripik krik gitu ya. Ya krik beneran ya. Giliran kita ngelawak kok nggak ada yang ketawa gitu ya. Nah sekarang yang akan aku fokuskan di sini adalah membahas bagaimana kita mengatasi 3G ini. Ya tentunya ada caranya dan bisa meminimalisir. Mungkin nggak bisa langsung tapi memang harus dilatih. Yes? Oke, kita next dari G yang pertama. G yang pertama adalah grogi. So aku ajak kalian untuk mengatasi grogi dengan memperhatikan jam. Jamnya apa? Jangan lupa nafas. J yang pertama ya. Nafas lah C, nggak nafas ya pingsan aku di belakang gitu ya. Nah tapi nafasnya nggak bisa sembarangan. Nafasnya nggak bisa yang gitu, nggak bisa yang biasa ya. Karena kita mau ngomong depan orang, pasti deg-degannya beda. Nafasnya aku kasih salah satu metode yaitu square breathing atau seperti persegi kotak. Jadi boleh ikutin aku teman-teman ya. Tekniknya adalah 4 detik tarik nafas. Coba 1, 2, 3, 4 detik tahan. 1, 2, 3, 4. 4 detik hembuskan. 1, 2, 3, 4. 4 detik tahan lagi. 1, 2, 3, 4. Itu diulang-ulang aja sambil nunggu giliran ya kan, nunggu kalian sambil make up jeda dulu, aduh deg-degan tahan. Jadi perlu dipraktekkan ya, nafasnya nggak bisa sembarangan, itu yang bikin tenang, sabar, nafas, udah nafas gitu tapi masih deg-degan, mungkin karena metodenya masih salah ya. Lalu A-nya adalah abaikan pikiran negatif ya, overthinking. Aduh gimana nanti kalau mereka nggak dengerin aku, gimana nanti mereka ngeliat aku jelek ya. Itu jangan dipikirin terlalu teman-teman. Makanya kalau kalian pernah mau jadi pembicara kan pasti yang nenangin kayak udah nggak apa-apa, yakin bisa gitu ya. MC ini juga kita kayak aduh deg-degan banget nih ngomong sama 800 peserta. Oke bisa, kita seru, acara ini seru. Perlu afirmasi baik ya. Karena kalau bukan kita yang semangatin gak ada lagi. Jadi perlu tuh ngucapin kata-kata positif. Aku keren, aku udah beli baju. Mereka nih semua nungguin aku keren, aku bisa. Buat kata-kata baik yang membuat kalian tuh pede. Perlu banget dari diri kalian sendiri. Next, nah ini latihan itu jangan hari H. Jangan baru di backstage itu baru latihan. Latihan dari rumah, tapi jangan latihan aja, direkam teman-teman. Nah merekam diri sendiri ini bisa jadi bahan evaluasi. Merekamnya jangan sekali ya. Ya udahlah oke lah, enggak. Rekam, dengarkan, tonton. Oh masih kecepetan aku di sini. Ah belepotan aku no dikata ini. Terus tonton ulang sampai kalian dah oke lah tinggal hari H aja nih gitu. Minimal sudah latihan. Latihannya juga sambil direkam. Dulu pun aku ketika mau MC aku ingat banget aku ngerekam suaraku di voice note. Malu sih, malu gak dengerinnya ya. Tapi setidaknya aku masih sendiri tuh yang dengerin daripada orang lain yang dengerin pas aku masih trial 1-2 kali. Seperti itu. Sekarang kita next. G yang kedua adalah gugup. Nah aku ajarin teman-teman untuk mengatasi gugup dengan cara yang fun. Yang seru teman-teman ya. Walaupun sebenarnya kita lagi ketakutan, tetap tenang ya. Nafas tadi. Lalu untuk fun ini, F yang pertama adalah fokus pada materi. Betul ya? Basicnya MC ataupun kalian mau sharing firman, mau jadi moderator, mau presentasi yang dibawa apa? Materi. Besok kelompok 2 ya, presentasi tentang metamorfosis kupu-kupu. Yang kalian bawa pasti adalah bagaimana kupu-kupu berkembang biak ya kan. Gak mungkin kalian bawa kata gitu, materinya pasti disiapin seperti itu. Ada yang bagi buat Word, buat makalah ya, buat PPT ya. Itu kalian sedang menyiapkan materi, fokus sama materinya. Ya kan, besok ada ulangan kalian fokus sama pelajarannya. Begitu juga ketika mungkin mau kesaksian, sharing firman, mau jadi MC di sekolah, fokus sama materinya. Udah
Jangan lihat deh teman-temannya gitu ya, yang penting kalian visualnya oke, materinya siap, gas. Ya, yang penting grogi-grogi tadi bisa diatasi. Lalu upayakan pemanasan mulut ya. Kalau kalian tahu public speaking itu menggunakan organ mulut atau bagian tubuh di wajah, tepatnya mulut. Mulut itu juga ada saraf-sarafnya teman-teman. Ya, kalian kalau renang, aku suruh langsung renang tanpa pemanasan bisa kram nggak? Kram ya, tiba-tiba tenggelam gitu satu kakinya, nggak gerak ya. Nah, sama juga kayak mulut. Mulut kalau nggak dipemanasin dulu, nggak dipanasin dulu, ya jangan salah, belibet, gitu ya langsung gitu. Langsung ribet karena nggak pemanasan dulu. So teman-teman, kalau aku bisa kasih tahu secara singkat, pemanasan mulutnya sekalian bisa latihan pelafalan, biar ngomongnya jelas. A ya A, I ya I, begitu juga sampai abjad lainnya. Jadi boleh kita tarik rahang kita besar-besar, bilang A. Coba kita praktekkan, 1, 2, 3. A. I sekarang, I. Yes, itu boleh praktekkan sampai O. Jangan A, I. No, tarik dia sekeras-kerasnya. A ya A, I ya I. Teman-teman, kalau aku udah tahu waktunya mepet ya, aku harus ke tempat aku mau bicara, tapi belum sempat pemanasan di motor. Tutupin pakai helm sih ya, agaknya malu jalan orang. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Tujuannya apa? Lafalnya jelas, nggak ada belibet. Ya, dibandingkan, aduh malu aku kayak gitu, A, I, U, E, O. Ya gitu emang, harus malu-maluin dulu kita ya, supaya nggak bikin malu di panggung. Malu-maluinnya di belakang aja. A, I, U, E, O. Itu bisa latihan pernafasan sekaligus, latihan pelafalan dan biar nggak grogi. Sekalian mau teriak, itu boleh. Lepasin semua rasa takut yang kira-kira, aduh ini aku grogi banget. Itu boleh ya. Ya tapi kalau bisa pas rumah sepi, takutnya ada orang kaget dia ya. Kalau kalian tiba-tiba teriak gitu sendiri di rumah. Next adalah ngaca. Latihan kalau mungkin aku nggak sempat sambil ngerekam. Latihan depan kaca. Aku nggak suruh kalian ngaca, nggak gitu ya. Tapi boleh latihan depan kaca dan jangan lupa pas udah prepare, udah pakai suite yang kalian pilih, latihan lagi depan kaca, pastikan looknya aman. Karena kalau kita udah oke visual, materi udah siap, apa yang ditakutin gitu ya. Pikirannya kan orangnya nungguin kita yang ngomong. Jangan takut kayak, aduh ini orang-orang bakal nyurain apa ya. No, malah mereka nih nungguin, ini mau ngomong apa sih MC-nya? Ini teman-teman yang materi mau ngasih tahu materi apa sih? Kalau kita proper, kita oke, ya mereka akan silent, akan dengerin kita. Karena di situ kita sudah berhasil mendapatkan perhatiannya audiens. Next. Oke, ini nih yang garing nih, yang agak susah. Jadi kalau kalian masih suka garing, sini ya. Ada 4 hal yang bisa aku share. Karena tentunya aku juga basicnya bukan pelawak ya teman-teman ya. Yang kalau ngomong 1 kata lucu, 2 kata lucu, itu nggak bisa aku ya. Nggak ngelucu gitu takutnya. Tapi emang harus dilatih. Yang pertama di public speaking ada namanya sense of humor yang ini memang terus harus dilatih. Jadi nggak bisa tuh yang tiba-tiba, wah ngelawak nih aku bawa nih lawaan. Sekali itu langsung lucu, ya mungkin ada yang beberapa ketawa, ada yang feel. Tapi basicnya dalam melawak atau menghumor di public speaking itu gini teman-teman. Kalian tertawa terhadap hal yang lucu. Dan jangan tertawa sama hal yang gak lucu. Wah aku cantik banget, lucu nggak? Enggak kan? Jadi kalau memang itu bukan hal yang lucu, jangan tertawa. Di situ kita kelihatan garing. Tapi kalau kita tahu itu hal yang lucu, wah tadi Nobel megang mic siapa yang nyangka. Masih ada yang tertawa karena lucu banget siapa yang nyangka Nobel yang naik. Seperti itu. Dan tapi selera humorku beda sama mereka. Kayaknya kalau aku udah ngelucu pun aduh garing. Itu bisa dilatih. Mungkin kalau selera humornya beda, banyak tonton film atau sitkom komedi. Ya, latihan mungkin yang aku kira lucu mereka nggak ketawa. Yang mereka ketawa bagiku nggak lucu. Nah itu selera humornya beda tuh. Kita sebagai orang yang ngomong harus bisa tahu kira-kira hal-hal apa aja yang lucu. Tonton film-film lucu, setidaknya kita, oh iya ya, oh ini lagi dibahas sama anak-anak, oh daboy, ini namanya daboy. Pantesan di mall tempat makan pada goyang daboy.
update kita, tahu kita sama hal-hal yang bikin fun, bikin seru, seperti itu. Nah next adalah, sebentar gak kelihatan, ice breaking, yes ice breaking yang sekaligus pendekatan. Ice breaking ini teman-teman kalau cari di TikTok banyak ya, di YouTube banyak. Kemarin Selo sama aku ngelakuin ice breaking, set tangkap, nah semua kira-kira jadi fun ya kan, jadi seru. Di situ kalau kalian, aku nggak lucu, aku nggak bisa bikin ngelawak, boleh siapin ice breaking, ya. Jadi kalau aku bilang halo, kalian jawab, hai, itu sudah ice breaking. Wah, masih belum kedengeran, pancing lagi. Aku bilang halo, kalian bilang, hai. Audiens kan lama kali, ya udahlah kita jawab hai gitu ya. Jadi pasti bakal cepet kelar gitu. Bisa dengan ice breaking sekaligus. Kalian tahu nih, oh mau mereka ketawa. Oh mau ya mereka seru ya, kayak gitu. Next adalah nambah jam terbang. Jadi kalau dibilang sama Kak Yan tadi, jangan menolak kesempatan, betul. Di situ jam terbang kalian. Ya kan Kak Yan udah 10 tahun, Grace udah berapa tahun. Kita bisa bertahun-tahun karena kita mau ambil teman-teman. So kalau kalian udah dipilih sama leader, sama gembala, ayo sharing di Komsel yuk, ambil. Itu jam terbang kalian. Jam terbang yang gak akan bertambah kalau gak diambil. Ya, dan kesempatan itu sayang banget dilewatin. Betul kata orang, kapan lagi, betul. Jangan sampai kesempatan kalian malah jadi milik orang lain. Karena semua orang masing-masing punya kesempatan kan. Ya mungkin kita bisa reaksi, aku gak bisa, tapi aku bisa coba. Di situ kita usaha. Coba aja dulu ya kan, kayak Tokopedia, mulai aja dulu. Di situ kita tahu, oh ternyata pas aku ngomong depan 10 orang masih bisa Oh kalau di Komsel aku bisa Kalau di Roket bisa nggak? Berapa? 30? Bisa, latih coba. Next, jadi MC Rocket Conference 2028 ya? Hah? Oke, gas, ambil kayak gitu. Nanti masanya kalian yang ada di sini, seperti itu. Dan terakhir adalah interaksi dengan seluruh audiens. Interaksi ini beda sama ice breaking, beda juga sama apa yang tadi sempat aku bahas, sense of humornya, lawannya beda. Interaksi ini tanya aja, ada yang belum sarapan gak sih? Ya, itu kita sedang ada yang belum, beneran belum ya. Kita sedang melakukan interaksi. Tadi aku juga gugup karena jadi MC aja deh, jadi pembicara beda rasanya. Tapi yang aku lakukan pertama, interaksi dulu. Oh ternyata ada teman-teman yang masih SMP ya, ada yang masih SD, ada dari angkat tangan. Jadi aku melakukan itu supaya gugupku berkurang, grogiku terkurangi dan aku nggak garing karena masih ini sama aku juga dulu SMP kok baru mulai seperti itu. Kalau di next kayaknya sudah habis ya. Nah itu yang teman-teman bisa praktekkan ya. Mungkin yang bisa boleh aku bilang di closing dari sesiku ini, teman-teman bener harus coba dulu dan percuma kayaknya slide-slide yang aku buat itu kalau nggak dilatih cuma langsung ngomong aja di hari H nggak bisa teman-teman. Pemanasan mulut, lalu juga atur nafas, latihan di rumah, direkam, dievaluasi, diambil kesempatannya, itu memang harus dicoba. Supaya next, kalian the next leader itu siap untuk menjadi pembicara dimanapun Tuhan tempatkan. Itu aja mungkin dari aku, sekian dan terima kasih. Silakan. Kasih aplaus lagi sekali untuk Kak Yanuar dan juga Kak Grace. Wah sangat terberkati ya. Siapa di sini yang merasa terberkati? Bisa angkat tangannya? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, boleh langsung angkat tangannya, bisa ke kanan atau ke kiri ada mic. Bisa langsung ke sana sebutkan nama dan juga asal satelitnya. Oke, yang sebelah sana. Bisa langsung ke mic sebelah sana ya. Iya, ada yang hijau-hijau itu. Oke, silakan. Halo Kak, perkenalkan saya Putri dari Satelit Kapal, mau izin tanya gimana sih caranya pas kita public speaking itu postur badan kita itu nggak kelihatan kayak orang kaku atau grogi, itu aja sih. Oke, thank you. Mungkin dari Kak Grace atau Kak Yan? Kak Yan, oke. Oke, untuk menghilangkan atau postur tubuhnya tidak grogi, ya kita relax aja. Yang pertama relax, kemudian percaya diri. Ketika kita mau percaya diri tapi kita nggak relax nggak akan bisa teman-teman. Jadi kita sama seperti yang Grace bilang tadi bahwa kita percaya diri aja bahwa materi yang akan kita sampaikan adalah materi yang penting dan kita adalah orang yang dinanti-nantikan. Nah biasanya kalau udah gemeter Grace dan juga teman-teman lainnya,
Misalnya yang gemeter tangan kiri nih, tangan kiri gemeter. Biasanya gini kan, tremble gitu ya. Trembling gitu, ya udah kita santai aja gini. Atau kalau misalnya kita ngerasa gemeter banget, kita pegang tangan kirinya. Nggak apa-apa sedikit terganggu, karena memang ini kan bukan kesempatan terakhir kalian, tapi kesempatan awal kalian untuk menghentikan gugup dan grogi kalian. Jadi jangan pikirin looks dulu, pikirin gimana caranya ini berhenti dulu. Kadang kalau misalnya kita kakinya yang gemeter, kita paku kakinya. Dalam nama Yesus kaki diam, gitu. Misalnya kayak gitu kan, ya kita diemin, nggak apa-apa. Yang penting ini tidak kelihatan gemeter. Tapi satu hal, grogi, gugup itu wajar teman-teman. Kalau kalian nggak grogi sebelum naik panggung berarti tidak wajar. Yang jadi mengganggu adalah ketika gugup dan grogi kalian mengganggu delivery kalian. Mengganggu cara bicara kalian. Itu nggak wajar. Tapi grogi dan gugup adalah hal yang wajar. Jadi terima itu, nikmati dan sebisa mungkin sembunyikan dari audiens. Karena yang tahu kita grogi dan gugup hanyalah Tuhan dan kita. Bahkan kalau dulu di kelas drama dibilangnya begini, yang tahu kita salah atau benar cuman kita sama sutradara. Penonton nggak tahu kalau kalian tidak menunjukkannya. Gitu ya? Terjawab? Thank you. Grace mau nambahin? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang kakak garis-garis boleh silakan. Halo Kak, nama aku Ayu. Aku dari satelit GBI Rock Lembah Pujian dari sini. Aku izin bertanya, bagaimana sih cara mengatasi kegugupan itu dan percaya dirinya? Udah. Oke, saya persilakan tuh Kak Grace bisa menjawab. Biar nggak gugup ya. Nah sebenarnya untuk cara mengatasi gugup itu bisa dengan cara-cara yang tadi. Tapi teman-teman kalau cara lain untuk mengatasi gugup ataupun aku sendiri kalau gugup itu gimana. Biasanya aku harus pegang benda keras ya. Jadi rasa takutku tuh misalnya aku pegang pulpen. Pulpen itu aku pegang keras gitu. Ya kayak aku takut banget nih aduh yang datang ada Pak Arifin, aku takut banget, misalnya kayak gitu. Aku alihkan rasa gugup, rasa takutnya ke benda tersebut. Makanya kadang teman kalian kalau takut agak nyakar ya, agak nyengkram tangannya ya. Nah itu dia sedang mentransfer rasa gugup itu teman-teman. Ya, jadi pegang sesuatu yang bikin dia tuh bisa ngelepasin rasa takut itu. Kalau pede, nah tadi aku bilang ngaca. Kadang itu aku bisa pede kalau aku wangi, misalnya gitu. Ya udah. Semprot parfum aja, oke, udah wangi, pede gitu. Pede itu bisa dari diri masing-masing beda-beda. Mungkin aku merasa pede kalau rambutku tuh udah kecato gitu. Kalau belum kecato, aduh rambutku belum ini loh, belum blow gitu. Jadi cara pede mungkin harus ngaca dulu, full body aku kurang apa ya. Materi udah siap, cue card sudah ada, sudah A, I, U, E, O, sudah teknik pernafasan, pelafalan. Tinggal apa yang kurang. Oh mungkin aku pede kalau pakai blush on, aku bisa, oke, aku udah cantik, aku bisa, semua orang akan dengerin aku. Afirmasi yang baik itu juga perlu sambil ngaca. Itu benar-benar membantu teman-teman secara psikologis ya. Kayak emang harus kita sambil bilang kata-kata yang membantu, mensupport, dan sambil lihat look kita, materi kita sudah siap atau belum. Terjawab? Thank you. Ada mau nambahin? Oke, tadi yang kiri kita balik ke kanan. Silakan yang baju coklat. Yang tengah. Ya, kamu yang angkat tangan. Ya. Ternyata baju ungu guys. Jangan lupa kasih bunga sih lo, oh enggak ya? Halo Kak, saya Joanna dari Satelit Lembah Pujian. Mau bertanya, kalau kita di depan, kita kan lihat audiensnya siapa.
misalkan anak-anak, remaja atau orang dewasa. Itu kan cara ngomongnya itu untuk mendapat perhatiannya beda-beda. Gimana kalau audiensnya itu campur-campur gitu. Kan takutnya kita ngomong yang anak-anak ketawa, habis itu yang orang dewasa kayak ini ngomong apa sih gitu. Itu gimana cara kayak ngomongnya supaya semuanya itu perhatiannya lihat ke kita. Terima kasih. Oke, silakan Kak Yanuar. Oke, aku jawab ya. Kalau audiensnya heterogen berarti kamu stick sama yang namanya acaranya apa. Biasanya wedding tuh audiensnya heterogen. Jadi ada yang muda, ada juga yang tua. Jadi kamu stick sama acaranya apa. Nah, jadi cara ngomong kita bukan lagi kepada siapa yang kita ajak bicara, tapi kepada acaranya apa. Formalkah, casualkah, funkah, atau emang acara komedi, lawak gitu. Jadi kita formatnya atau kita punya satu tolak ukur adalah dari acaranya apa. Kalau audiensnya heterogen. Kemudian kita coba pahami ada yang namanya general state of mind. Ada hal-hal general yang diterima oleh kalangan umum. Itu adalah general state of mind. Kita harus tahu di acara itu formatnya seperti apa, kira-kira satu gedung ini lagi memikirkan tentang apa. Nah, tapi kalau heterogen kamu juga bisa pakai persentase. Persentasenya 80% orang tua, 20% anak muda. Ya udah, kita formal aja. Persentasenya 70% anak muda, 30% orang tua. Kita fun aja. Kita sedikit lupakan yang minoritas. Kurang lebih kayak gitu sih. Terjawab ya? Thank you. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Saya Nobel dari Lembah Pujian mau nanya gimana cara mengatasi misalnya pas kita lagi ngomong tuh gitu. Oke, baik. Silakan Kak Grace. Oke, halo Nobel. Oke, jadi AE itu dalam public speaking memang wajar sekali terjadi ya. Jadi itu namanya filler word ya. Jadi AE itu bisa keluar karena pikiran kita itu kalah cepet sama omongan kita. Jadi kita tuh udah harus ngomong tapi pikiran kita tuh belum nyampe sana, ya kan? Jadi kayak sambil AE tuh bisa keluar karena kita lagi mikir, ya kan teman-teman? Ya, jadi kita, aku mau ngasih pengumuman tentang, nah itu karena kita lagi mikir dan kecepatan mikir kita itu lebih lambat dari kecepatan ngomong kita. Makanya AE itu bisa keluar, ya. Makanya kalau dibilang sama Kak Yan, skripnya tulis aja semua, itu nggak apa-apa. Supaya kalau kita lupa, nggak mikir, tapi bisa lihat cue card yang kita bawa. Seperti itu, bisa minimalisir seperti itu. Atau lebih baik kalau lagi mikir itu diam teman-teman. Jadi kayak, selamat pagi. Nah, tapi jangan terlalu lama, diam hilang gitu ya, cuma selamat pagi nggak ngomong lagi gitu. Ya, jadi diam 2-3 detik, tapi lagi mikir dibandingkan selamat pagi saya, nah lebih enak mana sama selamat pagi, saya Grace Natalia. Nah itu lagi mikir. Trik lainnya juga bisa dengan memanjangkan kata terakhir dari kalimat kita. Misalnya nih Grace mau bilang, saya suka makan buah pisang karena, tapi Grace lupa nih, aku lupa nih karena apa. Jadi bisa gini, saya suka makan buah pisang karena pisang tuh enak. Nah sebenarnya lagi lupa tapi cara nutupinnya adalah manjangin di kata terakhir. Saya suka nggak cepet-cepet. Saya suka makan buah pisang karena, nah jadinya baru di akhir kan e-nya. Ditutupin, dipanjangin di kalimat sebelumnya. Saya suka makan buah pisang karena pisang tuh mengandung vitamin. Nah itu lebih enak kan didengar. Kayak audiens nggak tahu kita lupa, padahal kita lagi nutupin, ya. Sama ini bisa juga dengan kasih kata-kata sambung teman-teman. Misalnya kita ganti kayak, maka dari itu, untuk itu kita harus makan buah pisang. Nah sebenarnya kita lagi lupa tapi kita mengganti dengan kata-kata sambung. Cuma kata-kata sambung itu kalau diulang-ulang bisa jadi filler word juga. Sama kayak AE, cuma kita kayaknya tuh emang kayak gitu jadinya. Nah jadi itu terus diulang-ulang itu juga jadi filler word. Semoga bisa membantu ya Nobel dan teman-teman lain untuk yang masih AE. Thank you. Dari Kak Yan mungkin? Oke. Aku tambahin karena tadi kan Grace juga bilang bahwa ilmu public speaking itu berproses ya, berevolusi gitu kan ya.
Kalau tadi dibilang bahwa kadang-kadang pikiran kita kalah cepat sama mulut kita. Tapi seringkali pikiran kita udah cepet nih. Udah supply semua kata-kata yang harus disiapkan, yang harus dikeluarin. Hanya saja mulut kita belum terbiasa mengucapkan kata-kata yang disiapin sama pikiran kita. Itu juga bisa terjadi teman-teman. Kayak misalnya kata-kata fluktuatif, istilah-istilah yang aneh-aneh gitu kan ya. Interogasi, misalnya kayak gitu. Itu kata-kata yang nggak biasa kita ucapkan, itu disiapin sama pikiran kita. Karena skrip kalian begitu. Dan kalian nggak melatihnya. Maka ketika kalian akan ngomong, mulut kalian tuh kayak setengah hati gitu loh. Bisa nggak nih diomongin kata-kata ini ya? Jadinya nggak bisa, jadinya jadinya blank tiba-tiba. Dan kemudian yang kedua yang bisa cara mengatasinya selain memanjangkan kalimat, kita bisa ngulang ke poin sebelumnya. Misalnya kita lupa di poin yang kedua gitu. Kita lagi ngomong tadi kan manfaat pisang adalah, ini ngomongin pisang lagi jadinya ya. Manfaat pisang adalah memberikan tenaga yang pertama. Yang kedua bisa menjadi lemak. Yang ketiga kita lupa gitu kan ya. Yang ketiga, wah kayaknya sebelum yang ketiga kita ulang lagi ya. Yang pertama apa teman-teman? Yang sambil kita mikirin, yang ketiga tadi apa ya yang ketiga ya. Tapi kalau emang udah bener-bener lupa senyum aja teman-teman. Dan katakan dengan jujur, sepertinya saya lupa yang ketiga teman-teman. Ada yang bisa bantu nggak? Itu udah hopeless sih. Tapi kalian menyelamatkan muka kalian dengan kalian jujur di depan audiens daripada kalian senyum, diam dan tiba-tiba mati. Bahaya teman-teman. Jadi itu aja, semoga bisa membantu Nobel. Thank you.